Hai semuanya, nama aku Jennifer dari 126 dan vlog kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang perjalanan menggumuli tujuan dan panggilan hidupku. Yuk kita lihat a day in my life sambil membahas topik ini. Of course, kita mulai hari ini dengan bangun ya guys. Pasti aku bangun jam 5.30 di hari sekolah dan lanjut mandi, skincare, dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Sama seperti persiapan Dewi ke sekolah, mungkin kalian juga persiapan untuk masa depan. Tapi, bingung soal masa depan itu wajar, and trust me, you're not alone. Aku sendiri masih 17 tahun, masih SMA, dan jujur masih takut akan masa depan dan bertambah dewasa. Kadang aku ngerasa excited banget sih, tapi kadang juga overthinking. Tapi lewat proses ini, aku belajar banyak tentang diri aku sendiri, tentang impian aku, dan tentang bagaimana Tuhan mempunyai rencana untuk hidup kita semua. Oke, kita udah sampai di sekitar jam 6.40 di 12.06. Nah, di sekolah ada 3 hal yang aku belajar tentang pergumulan tujuan dan panggilan hidup selama sekitar 1 bulan di kelas 12. Tapi, sebelum kita bahas, apa itu tujuan dan panggilan hidup? Jadi, tujuan hidup adalah sesuatu yang kita ingin capai di hidup kita masing-masing dan biasanya berjangka panjang. Sedangkan panggilan hidup adalah alat atau profesi yang membantu kita mencapai tujuan hidup tersebut. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk kerja dan memuliakan karyanya. Buat aku, menggumuli tujuan dan panggilan hidup itu penting banget. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuan tertentu. Jadi hidup bukan cuma hanya jalin aja, tapi tentang ngerti kita ada di dunia ini untuk ngelakuin apa. Kalau punya tujuan hidup, rasanya kayak ada goal besar yang bikin kita punya alasan untuk terus berjuang. Kadang tujuan itu butuh waktu yang lama banget untuk dicapai. Bisa prosesnya bertahun-tahun. Tapi tanpa tujuan kita gampang banget ngerasa kehilangan dan semangat dan gampang menyerah. Aku belajar kalau tujuan hidup dan panggilan hidup itu saling berkaitan, tetapi nggak selalu linear juga. Misalnya tujuan seorang bisa menjadi seorang yang membantu orang lain menemukan comfort, tapi panggilannya nggak harus jadi psikolog atau terapis yang profesional. Bahkan mereka bisa jadi komedian, seniman, atau bahkan sekedar teman yang selalu mau dengerin cerita. Alkitab juga bilang di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ngingetin aku kalau Tuhan udah punya rencana yang indah, bahkan sebelum kita ngerti arahnya bagaimana. Tapi sebelum aku ceritain punya aku gimana, kita kenalan dulu yuk. Untuk kepribadian aku tipe orang yang suka analisis dulu orang yang baru aku kenal. Kayak mengikuti first impressions gitu. Kalau aku merasa mungkin gak bakal sefrekuensi, aku bakal tetap kalem-kalem aja sama orang itu dan hopefully at the end akrab juga. Tapi kalau kira-kira mereka sefrekuensi sama aku udah kayak orang sok asik aja. Jadi kepribadian aku tergantung banget sih selagi sama siapa. Tapi bisa dibilang kalau aku biasa tipe orang yang kalem. Ya kalau kalian tahu mirip karakter seperti Moichiro, Kokomi, Herta, dan lain-lain. MBTI aku adalah INTP, yaitu Introverted, Intuitive, Thinking, and Perceiving. I think it fits me very well karena aku seorang yang lebih suka percaya kepada pikiran aku daripada feeling aku. Dalam keluarga aku ada mama, papa aku, dan adik. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, aku punya adik cewek yang kadang menyebelin tapi sebenarnya menjadi bestie aku di rumah. Aku dibesarkan di keluarga yang cukup disiplin dan kalau aku jujur kadang rasanya kayak ikut pelatihan paskibra setiap hari. Saking strictnya di rumah. Tapi walaupun keras, orang tuaku penuh kasih sayang. Mereka nggak cuma dorong aku untuk selalu melakukan yang terbaik, tapi juga menghargai setiap usaha sekecil apapun. Cara mereka membesarkanku, bikin aku jadi seorang yang perfeksionis, tapi sekaligus toleran. Oleh karena orang tuaku, aku selalu berusaha untuk yang terbaik, tapi juga paham kalau semua orang punya prosesnya masing-masing. Kalau soal passion, aku suka yang berhubungan dengan observing. Jadi aku suka mengamati detail-detail kecil, terutama yang berhubungan sama sains. Dari dulu aku paling semangat sama pelajaran IPA, khususnya di biologi. Dengan nonton dokumenter alam, koleksi buku, dan sering baca ensiklopedia sains di perpus. Dan aku juga suka baca tabel nutrisi di belanjaan aku. Aku ingat banget pas aku kecil ada gerhana bulan, dan waktu itu aku mengamati dan nyatet kejadiannya kayak semacam ilmuwan gitu. Sekarang aku mengasah pengetahuan IPA aku dalam bentuk lomba dan berhasil meraih berbagai macam medali emas dan perak. Jadi iya, aku punya passion dan bakat di bidang akademik. Tapi selain akademik, aku juga punya sisi seni yang juga lumayan. Aku di rumah suka desain, terutamanya melukis di rumah. Aku sering lukis dengan biasanya cat air ataupun cat akrilik belakangan ini. Ini adalah contoh beberapa karya lukis aku.
Dan walaupun aku anak IPA banget, seni aku juga tempat aku bisa mengekspresikan diri. Oke, sekarang udah jam 3 sore, jadi waktunya untuk pulang. Kalau ngomongin keluarga, mereka punya peran yang besar banget dalam pembentukan aku. Sejak kecil, mereka mendisiplinkan aku dengan sangat keras, tapi mereka juga sering mengekspresikan kasih sayang bersamanya. Dan itu membangun karakter aku yang disiplin tapi juga mengerti. Papa dan mama bekerja di bidang akuntansi, tapi mereka nggak pernah maksa atau nuntutin diri aku atau aku untuk ngikutin jejak mereka. Sebaliknya, mereka justru mendorong aku untuk menemuin passion dan jalan aku sendiri. Dari kecil, mereka membesarkan aku untuk segera memikirkan masa depan. Karena pengaruh mereka dari sejak kecil, aku udah benar-benar memikirkan aku mau apa. Jadi, sejak kecil aku udah mau kepikiran jadi dokter atau science engineer. Karena aku pengen bisa membantu orang lain lewat passion aku di science. Nah, kadang sore-sore aku keliling komplek untuk dapat udara segar dan relaks pikiranku. Pas untuk ceritain keinginan dan tujuan hidupku. Kalau ngomongin tentang keinginan dan tujuan hidup, jujur aku ingin jadi seorang yang high achieving dan relevan. Maksudnya bukan terkenal kayak selebritas, tapi aku pengen karyaku berdampak bagi orang lain. Tapi kalau soal tujuan besar, aku pengen mengembangkan obat atau terapi untuk penyakit turunan. Aku pengen banget bisa melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup jutaan orang. Dan aku merasa menjadi seorang dokter atau science engineer bisa menjadi panggilan hidupku. Tentunya ada keraguan juga, seperti is it achievable for a humble girl like me? Apakah harus menderita gaji yang rendah untuk menjalani passion aku? Di tengah proses ini aku sering diingatkan sama Amsal 16 ayat 9. Ayat ini ngingetin aku kalau nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Tugasku hanya berusaha, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Aku yakin kalau aku udah di jalan yang benar untuk kerja dan merawat dunia yang Tuhan ciptakan sebagai ciptanya. Dan aku menyerahkan keraguan-keraguan aku kepadanya. Oke, waktunya untuk mandi dan skincare. Sambil skincare sore, aku mau lanjutin lagi nih sama dream major and dream career aku. Sejak SD, aku udah tertarik banget sama biologi dan kimia seperti yang dibilang tadi. Jadi untuk kuliah, aku mau ikut passion aku dan masuk ke salah satu jurusan ini. Biotechnology, biomedical engineering, ataupun mungkin kedokteran kalau ada beasiswa yang cukup. Aku punya beberapa target universitas seperti NTU, NUS, dan SIT di Singapura karena mereka paling maju di bidang life sciences dan masih lumayan deket lah ke Indonesia. Aku juga ada Monash University Malaysia dan BINUS sebagai backup. Bahkan di BINUS aku udah keterima dengan 100% scholarship. Tapi untuk universitas lain memang aku ngaku pesaingnya sangat berat. Jadi aku sekarang menguatkan application aku dengan meminta surat rekomendasi, menang lomba, dan pertandingan nilai aku di atas 90 semua lah. Selama SMA aku sudah berjabat sebagai koordinator rohani OSIS, lolos OSN Kabupaten dengan juara 4 dari 300.000 peserta lainnya, meraih 10 medali emas dan perak di bidang biologi, bahasa Inggris, kimia, dan mengikuti ICPMR. Terakhir, nilai rapor aku juga selalu di atas 90. Kalau keterima, aku mau ambil student exchange program biar mungkin dapat 2 ijazah atau sertifikat tambahan untuk portofolio aku. Setelah lulus, rencananya aku mau mulai kerja di perusahaan farmasi, kosmetik, atau obat sebagai product developer. Dari situ aku pengen networking sampai bisa gabung di lembaga riset besar dan jadi bagian dari tim pengembangan obat penyakit turunan. Wah, gak kerasa ya udah jam 9 malam, waktunya untuk bobo nih. Kalau aku boleh simpulin, menggumuli tujuan dan panggilan hidup itu proses yang panjang. Kita nggak harus punya semua jawabannya sekarang dan itu nggak apa-apa. Tuhan yang mulai perjalanan ini, dan dia juga yang bakal menyelesaikannya. Jadi, sekarang tugasku cuma satu. Trust God and the process. Setia belajar, setia melangkah, dan setia percaya kalau apapun yang terjadi. Soalnya Tuhan udah menyiapkan jalan yang terbaik untuk kita. Tapi of course, kita sendiri juga harus memahami dan merancang tujuan dan panggilan hidup kita dengan serius dan matang. Kita nggak bisa ngarapin sesuatu jika tidak ngapa-ngapain. Thank you so much for watching dan aku harap ceritaku bisa sedikit menginspirasi kalian juga. See you in the next vlog.